Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lorong Sunyi, tempat di mana kamu akan mendengar kisah-kisah nyata, kisah-kisah ganjil, menyeramkan, dan terkadang membuatmu bertanya-tanya, apakah semua ini cuma dongeng atau memang benar terjadi? Malam ini gue akan bacain cerita dari seorang pendaki perempuan muda yang punya pengalaman bukan cuma menyeramkan, tapi juga menyentuh sesuatu yang katanya cuma bisa ditemui oleh orang-orang tertentu. Kisah ini terjadi di Gunung Lawu, sebuah gunung yang dari dulu udah dikenal punya banyak cerita mistis. Bukan cuma soal pendaki yang hilang, tapi juga tentang keberadaan makhluk gaib, istana tak kasat mata, sampai sosok-sosok penjaga alam. Dan cerita ini mungkin jadi salah satunya. Namanya Sinta, umurnya 24 tahun. Dia mahasiswa tingkat akhir yang lagi suntuk banget sama tugas-tugas kampus. Sebagai pelarian, dia dan 5 temannya memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu lewat jalur Cemoro Sewu. Jalur ini termasuk salah satu yang paling populer di kalangan pendaki. Karena selain jalurnya cukup jelas, pemandangannya juga gak main-main. Waktu naik, semua terasa baik-baik aja. Mereka sempat istirahat di beberapa pos, sempat masak-masak di jalur, bahkan sempat foto-foto di puncak Hargodomila. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang ganjil akan terjadi. Masalah muncul saat mereka turun. Kabut mulai turun sejak pukul 2 siang. Jalur yang tadinya terang mulai tertutup putih pekat. Sinta yang kakinya lecet karena sepatu baru mulai tertinggal jauh di belakang. Teman-temannya bilang, "Lu nyantai aja Sin, kita duluan ya biar cepet nyampe base camp." Sinta cuma mengangguk sambil terus berjalan pelan dengan keringat yang mulai dingin di punggungnya. Tapi entah kenapa 15 menit setelah dia sendirian, semuanya berubah. Langkahnya makin berat, kabut makin tebal. Dan yang paling mengganggu, suara alam mulai hilang. Gak ada lagi suara burung, jangkrik, atau angin. Semuanya hening. Bahkan suara langkahnya sendiri terasa seperti tenggelam. Sinta mulai panik. Dia memanggil-manggil nama teman-temannya, tapi suaranya seolah ditelan kabut. Dia mempercepat langkah, tapi jalur di depannya terasa asing. Tanahnya lebih basah. Banyak ranting-ranting patah dan semak-semak di sekelilingnya tampak lebih tinggi dari jalur yang dia lalui tadi. Lalu, tiba-tiba, dari balik kabut, dia melihatnya. Sekelebat bayangan putih berlari melintas cepat di sisi kanan. Awalnya dia pikir itu kabut yang menggumpal. Tapi beberapa detik kemudian, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Seperti sosok manusia, tapi tidak wajar. Sinta berhenti. Tubuhnya kaku. Nafasnya mulai tak beraturan. Belum sempat dia berpikir untuk mundur, terdengar suara ranting patah dari arah depan. Langkah kaki. Berat, pelan, dan mantap. Dari balik kabut pekat, muncullah sosok yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seorang kakek, berjubah putih panjang, rambutnya juga putih dan gondrong, janggutnya lebat. Tapi yang membuat Sinta benar-benar membeku adalah hewan besar yang berjalan di samping kakek itu. Seekor harimau putih, besar, matanya tajam, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda buas. Justru sebaliknya, ada ketenangan yang aneh dalam sorot matanya. Kakek itu berjalan pelan mendekati Sinta. Wajahnya tenang, tidak tersenyum, tidak marah, hanya menatap, diam. Dan saat jaraknya tinggal beberapa meter, suara berat keluar dari mulutnya. Tapi anehnya, terasa seperti bergema di kepala Sinta. "Jangan melawan arah angin, Du. Banyak yang tidak kembali karena keras kepala." Sinta ingin bertanya, ingin lari,
tapi tubuhnya seperti dikunci. Dia cuma bisa berdiri mematung. Kakek itu menatapnya sekali lagi, lalu berbalik badan. Harimau putih itu mengikuti. Tapi sebelum mereka hilang di balik kabut, kakek itu menoleh sekali lagi dan berkata, "Kalau ingin pulang, ikuti langkah kami. Tapi jangan pernah menoleh ke belakang." Sinta menelan ludah. Dia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi saat kakek itu melangkah masuk ke balik kabut, tubuh Sinta justru bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu yang menarik kakinya untuk mengikuti. Dia berjalan perlahan. Setiap langkah yang dia injak seolah membuka jalur baru. Semak-semak bergeser. Ranting seakan menyingkir. Jalan yang tadi asing kini terbuka. Dia mengikuti langkah kakek itu dan harimau putih di sampingnya. Tapi dia tidak pernah benar-benar bisa menyamai jarak mereka. Kakek itu selalu berada beberapa meter di depan. Langkahnya ringan, tapi tidak terburu-buru. Sinta hanya bisa mengikuti dengan penuh rasa takut dan heran. Tidak ada suara selain nafasnya sendiri. Waktu terasa berhenti. Dia tidak tahu sudah berjalan berapa lama. 5 menit? 10? Atau 1 jam? Dia tidak punya jawaban. Satu hal yang terus dia ingat adalah jangan menoleh ke belakang. Karena entah kenapa, setiap kali tubuhnya tergoda untuk melihat apa yang ada di belakang, udara di sekitarnya langsung berubah dingin. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari belakang. Tapi dia terus berjalan. Hingga akhirnya, dari balik pepohonan, dia melihat cahaya. Bukan cahaya terang, tapi cukup untuk membuatnya menyadari bahwa dia telah keluar dari jalur aneh tadi. Dia menengadah, kabut menipis, suara alam kembali terdengar. Dan di kejauhan, dia melihat gerombolan orang dengan baju tebal berlari ke arahnya. Itu teman-temannya. Mereka menangis berlari memeluknya. Sinta langsung jatuh terduduk. Mereka bilang dia sempat hilang sekitar 20 menit. Tapi bagi Sinta, itu terasa seperti berjam-jam. Saat dia menceritakan semuanya, mereka hanya bisa saling pandang. Bingung, tidak percaya. Tapi kemudian, salah satu anggota relawan yang ikut membantu pencarian datang. Dengan napas ngos-ngosan dia berkata bahwa mereka menemukan jejak kaki hewan besar di dekat semak di pinggir jalur. Jejak yang bentuknya seperti kaki harimau. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sinta juga tidak pernah benar-benar bisa mengingat jalur yang dia lewati. Tapi satu hal yang dia yakini, dia ditolong. Entah oleh siapa, entah dari mana, tapi ada sosok kakek tua dan seekor harimau putih yang membawanya kembali. Dan sejak hari itu, dia tidak pernah melihat gunung dengan cara yang sama lagi. Karena mungkin ada penjaga di setiap tempat. Sosok yang hanya akan muncul ketika manusia benar-benar sudah kehilangan arah. Tapi penjaga itu tidak akan menolong semua orang. Hanya mereka yang berserah. Dan menurut cerita warga sekitar, Gunung Lawu memang punya penjaga. Seorang lelaki tua berjubah putih yang kadang terlihat bersama harimau besar, yang tidak pernah meninggalkan jejak, kecuali untuk menunjukkan arah pulang. Sinta tidak pernah menyangka kalau pendakian itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Tidak langsung terasa, tapi perlahan. Entah di mana awalnya, tapi setiap kali dia tidur, dia merasa sedang diawasi. Bahkan ketika di rumah, jauh dari gunung, Sinta sering merasa seperti sedang berada di bawah sorotan mata yang tak terlihat. Malam-malamnya tak pernah tenang lagi. Tidurnya ringan, dan ia kerap terbangun di tengah malam oleh suara seperti harimau menggeram pelan. Kadang dari luar jendela, kadang seperti berasal dari bawah tempat tidurnya sendiri. Tapi saat dicek, semuanya sepi, kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi gangguan paling aneh bukanlah suara atau mimpi buruk, melainkan sesuatu yang terjadi di siang hari. Sinta mulai bisa mendengar bisikan. Bukan suara manusia, tapi seperti desir angin yang menyelipkan kata-kata di antara helai rambutnya. Kata-kata yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan yang paling sering terdengar adalah kalimat yang sama. Jangan melawan angin. Kalimat yang sama seperti yang dikatakan oleh kakek berjubah putih itu di Gunung Lawu. Sinta tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, bahkan pada Dila atau Tia, dua sahabatnya yang juga ikut dalam pendakian itu. Tapi jauh dalam hati, Sinta tahu bahwa kejadian di Lawu waktu itu bukanlah mimpi.
Dia betul-betul melihat makhluk gaib, dan sepertinya dia membawa sesuatu bersamanya. 2 minggu setelah kejadian itu, Sinta kembali mendaki. Bukan ke Lau, kali ini ke Gunung Andong, yang terkenal lebih pendek dan ramah untuk pemula. Tapi bahkan di sana, ia merasa seperti dibayangi. Setiap kali menyendiri sebentar dari rombongan, suara bisikan itu datang lagi. Namun lebih kuat, lebih jelas. Kali ini suara sang kakek terdengar sangat dekat di telinganya. Jangan menoleh ke belakang. Sinta pun langsung mematung. Ketika dia menoleh pelan, tidak ada apa-apa. Tapi begitu ia kembali melangkah, tanah di bawah kakinya seperti berguncang sedikit. Lalu tiba-tiba, salah satu pendaki yang bersamanya terjatuh ke sisi sempit jalur dan hampir terguling ke bawah. Untung saja cepat ditarik. Setelah kejadian itu, teman-temannya mulai merasa ada yang aneh dengan Sinta. Mereka bilang matanya kadang kosong, tatapannya dalam, seperti bukan dirinya. Bahkan ada satu waktu, Sinta berdiri menghadap hutan selama hampir 10 menit tanpa bergerak. Ketika ditanya, dia hanya menjawab, "Aku sedang diajak bicara." Dari situlah semuanya mulai memuncak. Malam itu setelah turun dari pendakian Gunung Andong, Sinta sendirian kembali ke kosnya. Sekitar jam 10 malam, hujan deras mengguyur, jalanan basah dan licin. Tapi Sinta tetap memaksa jalan kaki dari halte, karena katanya merasa lebih tenang berjalan sendirian. Tapi sesampainya di gang kos, dia melihat sesuatu. Di ujung gang sempit itu, berdiri sosok berjubah putih, membelakanginya. Sosok itu tampak tinggi, rambutnya panjang ke belakang. Sinta tahu, itu dia. Kakek yang sama seperti yang ia temui di Lau. Sinta berdiri terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu kemudian perlahan memutar badan dan menatap Sinta dengan mata kosong penuh kabut. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu bicara dengan mulut yang bergerak, bukan hanya suara di kepalanya. "Kamu sudah membuka jalan, Du. Sekarang waktumu melihat semuanya." Tiba-tiba, suara raungan harimau terdengar menggelegar di belakang Sinta. Dia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Ketika menengok ke depan lagi, sosok kakek itu menghilang. Malam itu Sinta pingsan di depan kos. Ditemukan oleh ibu kos dalam keadaan tubuh dingin dan wajah pucat. Setelah siuman, Sinta tidak ingat apapun. Tapi setelah itu satu persatu keanehan terjadi. Kucing-kucing di sekitar kos mendadak tak mau mendekatinya. Beberapa kali, ketika Sinta berjalan ke warung, anak-anak kecil berlarian menjauh ketakutan. Dan yang lebih aneh, ada satu orang tua yang tak dikenalinya memanggil Sinta di tengah jalan dan berkata pelan, "Kamu bawa mereka ya? Itu bukan mainan, Du. Kalau sudah ikut, gak bisa pulang." Sinta bingung. Dia tidak tahu siapa orang tua itu. Tapi kata-katanya terngiang di kepala. Kalau sudah ikut, gak bisa pulang. Kata-kata itu terus terputar, membuat Sinta tidak bisa tidur malam itu. Dia mulai mencari tahu, mencari cerita-cerita tentang Gunung Lau, tentang sosok kakek berjubah putih. Dan ternyata ia menemukan lebih dari yang ia bayangkan. Di forum-forum pendaki lama, ada cerita-cerita yang hampir serupa. Sosok kakek tua berjubah putih yang muncul ketika seseorang tersesat, selalu bersama seekor harimau putih, tapi tidak semua yang melihat mereka bisa kembali. Beberapa orang, menurut cerita itu, malah menghilang. Tidak pernah ditemukan. Ada juga yang kembali tapi tak pernah bicara lagi seumur hidupnya. Sinta mulai gemetar. Ia menyadari yang ia alami bukan sekadar gangguan spiritual. Ia mungkin sudah terpilih, entah oleh siapa untuk tujuan apa. Dan malam itu, semuanya berubah. Sinta terbangun dari tidur. Di ujung kasurnya, berdiri sosok yang sama, kakek itu. Tapi kali ini bukan hanya dia. Di belakangnya, seekor harimau putih besar duduk tenang. Tapi mata harimau itu menyala merah, seperti api kecil berkobar di dalam bola matanya. Kakek itu mendekat pelan, tidak berkata apapun, hanya menatap, dan dari dalam saku jubahnya, ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah batu kecil, berwarna hitam, tapi anehnya, dari batu itu muncul uap putih tipis seperti asap dupa.
Kakek itu mengulurkan batu itu ke arah Sinta, dan akhirnya ia bicara. Sudah waktunya kamu tahu kenapa kamu diselamatkan. Sinta hendak menolak, tapi tangannya seperti digerakkan oleh sesuatu. Ia mengambil batu itu. Begitu menyentuhnya, tubuhnya bergetar. Dunia di sekitarnya gelap. Tapi di dalam pikirannya, muncullah hutan, kabut, jeritan, dan wajah-wajah orang yang tersesat. Dan di tengah semua itu, berdiri sosok kakek itu di puncak gunung, dikelilingi puluhan arwah pendaki yang tersesat. Matanya menyala. Harimau putih itu meraung, dan satu demi satu, arwah itu lenyap masuk ke dalam batu hitam yang sekarang ada di tangan Sinta. Sinta menjerit. Ia melempar batu itu. Tapi batu itu tidak jatuh ke lantai. Batu itu menghilang, menembus udara, seperti diserap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan ketika Sinta menoleh lagi ke arah ujung tempat tidur, semuanya sudah hilang. Tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah telapak tangannya, ada bekas abu putih dan baunya seperti dupa yang terbakar. Padahal, di kamarnya tidak ada dupa. Tidak pernah ada dupa. Sejak malam itu, Sinta tahu ini bukan gangguan, ini perjanjian. Dan ia belum tahu apa yang diminta sebagai gantinya. Sejak kejadian aneh itu, Sinta tak pernah bisa hidup seperti biasa lagi. Dia memang kembali dengan selamat. Dia memang sempat bertemu lagi dengan teman-temannya. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di Gunung Lawu. Atau mungkin bukan. Justru ada sesuatu yang ikut turun bersamanya. Sinta sering termenung. Kadang dia duduk diam di jendela kamarnya sampai larut malam, hanya menatap langit tanpa bicara. Ibunya sempat mengira dia stres karena trauma tersesat. Tapi bukan itu masalahnya. Karena tiap malam, tepat ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, dia selalu mendengar suara langkah kaki berat. Seperti kaki hewan besar yang berjalan di pekarangan rumahnya. Dan tak lama kemudian, terdengar suara geraman pelan, berat, dalam, suara yang tak asing. Harimau putih itu seolah tak pernah benar-benar pergi. Dia tak pernah melihatnya secara langsung. Tapi malam demi malam, suara itu selalu datang. Kadang dia mencium aroma hutan basah atau bunga melati yang menyengat hidung, padahal tak ada satupun pohon melati di rumahnya. Kadang dia mendengar hembusan napas besar dari luar jendela. Dan yang paling sering, dia seperti mendengar suara kain panjang diseret ilangkai. Suara jubah itu. Sinta mulai kehilangan tidur. Dia mengurung diri, berhenti bekerja, dan menolak diajak bicara. Bahkan, saat ibunya mendatangkan ustadz untuk meruqyah, Sinta malah makin ketakutan. Waktu ayat-ayat ruqyah diperdengarkan, tubuhnya menggigil hebat, tapi bukan karena kesurupan. Lebih seperti dia takut seseorang marah kalau ruqyah itu diteruskan. Sampai pada satu malam, segalanya berubah. Sinta terbangun dari tidur karena mendengar suara pintu rumah depan terbuka pelan. Cekrik. Dia tahu ibunya sudah tidur. Tak mungkin ada orang keluar malam-malam. Dengan napas berat, dia turun dari tempat tidur. Perlahan dia melangkah ke ruang depan, dan di sana, seseorang berdiri di pojokan ruang tamu. Tinggi, diam, rambut putih panjang menutupi sebagian wajahnya. Dan di belakang sosok itu, berdiri seekor harimau putih, besar, matanya menyala kehijauan dalam gelap. Sinta tidak berteriak, tidak lari. Justru dia menangis, pelan. Seperti seseorang yang baru saja dipertemukan kembali dengan sesuatu yang membuatnya kehilangan arah selama ini. Kakek itu maju 2 langkah. Suaranya terdengar jelas, walau bibirnya nyaris tak bergerak. Sudah waktunya, Nduk. Sinta hanya mengangguk, seolah dia tahu, memang inilah akhir dari semuanya. Atau justru awal. Malam itu, Sinta menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada pintu rusak atau bekas orang masuk secara paksa. Ibunya yang bangun pagi mendapati pintu depan rumah terbuka sedikit, dan kamar Sinta kosong.
tapi kasurnya masih hangat, seolah baru ditinggal. Polisi menyelidiki, tapi tak ada satupun petunjuk. Tetangga tak melihat apapun. CCTV jalan depan rumah, tiba-tiba error selama 1 jam, persis di jam Sinta diduga hilang. Berbulan-bulan kemudian, saat para relawan naik ke Gunung Lawu dalam rangka bersih-bersih jalur pendakian, salah satu dari mereka menemukan sebuah shell perempuan berwarna merah muda, terlipat rapi di atas batu besar dekat pos 3. Saat mereka buka, di dalamnya ada lipatan kertas kecil, tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan Sinta. Aku tidak hilang, aku hanya berpulang ke tempat yang telah kupilih. Dan anehnya, tak jauh dari sana, mereka juga menemukan jejak kaki harimau besar yang tampak masih baru, meskipun hari itu tidak ada laporan penampakan satwa liar dari tim manapun. Sampai sekarang, masih banyak pendaki yang mengaku melihat sosok kakek berjubah putih dan harimau besar itu ketika mereka tersesat atau nyaris celaka. Beberapa di antaranya selamat, tapi beberapa tak pernah kembali. Satu hal yang mereka semua katakan sama, kakek itu tak pernah memaksa. Dia hanya memberi pilihan. Dan kalau kamu mengikuti langkahnya, jangan pernah menoleh ke belakang. Itulah kisah pendaki muda dan kakek misterius di Gunung Lawu. Apakah itu hanya mimpi atau memang pertemuan gaib yang nyata? Kalau kamu suka cerita-cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke temanmu. Kita akan terus menyusuri lorong-lorong sunyi yang penuh misteri. Lorong sunyi, karena di balik sunyi, selalu ada yang tak terlihat.